berapa sekarang. Makanya Majapahit itu dulu kaya membangun spot-spot. Tapi ketika transisi disikat Demak habis total dan akhirnya ilmu-ilmu tentang kenusantara itu habis akibat serbuan Ottoman Empire yang mempengaruhi corak ajaran Islam di tanah Nusantara. Konsep tentang pepunden, makanya saya mulai menggagas punden itu dijadikan pawiatan. Umpamane nek dino sanes cara manis gitu atau setologi itu kita ngenekke misalnya pelajaran petungan dino itu kan bagus. Wong itu ilmu kok. Jadi kita tidak usah ego, memang harus frame berpikir kita didudah. Kawruh itu ya memang harus dibabar. Nanti dino sukro kasih gitu atau anggoro kasih ngeneknya wedaran babakan sejarah. Lo bagus, karena sekolah sudah tidak melakukan itu secara formal, maka kita harus melakukan membuat sekolah-sekolah kadewa guruan dengan adanya pertemuan untuk merajut simpul yang terputus dari generasi kita. Saiki dulu berlayar armadanya 30.000, 20.000 Majapahit, Sriwijaya. Saiki kambek Natuna wis wedi. Wis keder. Karena kita di frame kowe iki mentok kowe duduk Garuda bebek terus. Karena kita dibikin minder. Padahal secara genealogis Anda pewaris DNA bangsa besar. Keuntungan kita apa? Maritim, kekayaan rempah, iklim tropis, uranium berlimpah, titanium berlimpah. Ini didon, maka kita digiring. Makanya saya nyebut Indonesia itu kerancuan identitasnya apa? Kehilangan arah. Bangsa yang besar karena maritim dipaksa untuk berpikir agraris. Itu dilakukan oleh Van de Bos, gubernur Belanda yang mendidik tanam paksa. Akhirnya kita hanya disuruh berebut tentang darat. Akhirnya seperti tikus dalam bujuri, kelombo, dubong, sama dobor. Dubong kedua itu apa? Dengan benar dari dua olahraga, apa pilihan politik, dubong itu. Maka kita harus mulai open ini, harus mulai sadar lagi bahwa kita punya strategi. Karena mereka dari laut, wah, jangan Majapahit itu wongnya pintar ya, wongnya cerdas. Karena apa? Rakyat itu panganannya namanya bermongsa dan raja itu raja. Karena mangsa itu untuk rakyat. Panganannya itu semua laut. Jadi wongnya tinggi pinter, bisa kalahkan, bisa sekelas Yahudi. Tapi kita omega 3 ini soalnya panganan iwak laut ini karena pindang karo gereh tok kue bosok. Padahal kekayaan laut kita tinggi. Nah sekarang kita dididik laut itu tidak penting, salah. Justru laut itu lebih luas daripada daratan. Cakrawala terbesar untuk mengarungi keberlimpahan. Kita sudah tidak ramah kepada Dewa Baruna. Kita merusak, kita nggak ada konservasi laut, kita nggak mau pelajari. Selat Malaka itu dulu menjadi pusat. Jadi ketika zaman dulu orang-orang kita berjualan, Majapahit itu sudah hedon. Jadi sampai masuk ke Venesia, Malabar, seluruh rempah itu disetor ke sana secara jalur laut. Namanya Selat Malaka, itu selat strategis. Majapahit itu iso kulak, soko Sasaka negara itu Sulawesi, Maluku itu kulak pala, rempah, semuanya dikumpulkan dan dijual kepada bandar gede, Tiongkok, India, Eropa. Maka disebut jalur sutra, jual jagat kulak sutra. Nah, politik antara Asia Pasifik mulai dari daratan Cina sampai Asia ini kuat di waktu itu. Makanya sugih, karena bandar gede itu gelem nunggu. Akhirnya dijual lagi ke Venesia. 3 kali sampai 7 kali lipat dengan mata uang namanya dukat. 1 dukat itu 3 gram emas dengan kualitas 89%. Lagi nih saya dikurskan uang berapa sekarang? Makanya Majapahit itu dulu kaya membangun spot-spot. Tapi ketika transisi disikat Demak habis total
dan akhirnya ilmu-ilmu tentang kenusantara itu habis akibat serbuan Ottoman Empire yang mempengaruhi corak ajaran Islam di tanah Nusantara. Nah makanya harus disaring. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu membuat sedulur papat itu dengan konsep sinkretisme 4 sahabat 1 Muhammad. Maka sedulur papat itu juga dikembangkan bagi orang Jawa. Muhammad itu sudah meresap partikelnya dengan diri kita. Dan sahabat papat ya sedulur papat ini. Itu disadur oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka sifat dari Umar itu agresivitas dan gerakan itu dianalogikan amarah. Sifat Ali bin Abi Thalib itu penyabar, bijak, penuh cinta, itu mutmainah, banyu, air. Sifat dari Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang benar-benar mantap, benar-benar bisa berjalan dan pasrah. Itu disebut supiah. Sifat dari Utsman hedon sugih, senengane duwe apa iso mendanai perang atau apa. Tapi lemah, itu disebut lawamah. Nah itu dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Tanpa jasa beliau kita habis. Karena pada waktu itu politik sangat tinggi. Kita perlu terbuka, kita harus studi kasus. Karena aliran Abangan dan Putihan ini saling membunuh di waktu itu. Dan nanti akan kita ulas, nek gak disoteng. Engkau geger. Yang jelas pahami dulu timeline. Kita pernah berjaya seret karena di era Kutai Kertanegara saja naik, Tarumanegara abad 45 naik, sugih. Karena para raja itu sudah menyumbangkan 20 ekor sapi kepada brahmananya, berarti kan agrarianya juga oke. Atau karena menjual hasil kekayaan laut ditukok ke sapi saka India, baru dibawa ke sini. Berarti ekspor impor itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Baru dikris, Nusantara bubar, tumbuh lagi Marwadewa naik, dan dari Mataram baru Mataram kuno itu disebut Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala melalui Empu Sendok dengan Dyah Balitung memindahkan kerajaan Medang ke Jawa Timur. Itu sebenarnya ada geopolitik. Karena di Gunung Penanggungan ini memiliki tantu energi yang luar biasa. Kalau gue ngedek nih Kedaton ini luar biasa. Taksu atau yoninya luar biasa. Perbowo kalau orang Jawa nyebutnya. Soko gurunya. Itu karena ada kemampuan leluhur menghitung. Getaran energi itu dihitung dalam perwukuan dan primbon. Makanya sebenarnya penting belajar ilmu dino. Lah menurut saya ilmu dino, patrap primbon itu kitab syariat orang Jawa. Mungkin kalau dari agama itu kan bisa redaksinya, referensinya kan bisa hadis atau apa. Tapi kalau orang Jawa petung referensinya untuk melangkah, dihitung dulu. Baru nek wis kemampuan rasane itu sudah tajam untuk menavigasi, hitungan dino ya gak ganggu karena rasane luwih titis begitu. Berarti dulu memang dihitung, makanya peradaban itu bisa berjalan panjang. Terus medun gitu, Kertanegara Singasari berdiri, mandek meneh bubar dinamikane, terus ganti Majapahit, terus sampai sekarang. Transisi itu terjadi 14 ke sini. Nah ini nanti mulai dibedah. Kita harus bisa bikin kanal-kanal khusus untuk memahami geopolitik. Di saat ini kan zaman kalau bentu, ini sudah tidak bisa win-win solution. Harus sum game, zero sum game. Nek kalah menang. Nek orang kita habis. Makanya Pak Koro bilang, ora sampai 1000 tahun, ora sampai 100 tahun hilang. Tapi karena kita masih ada dan darah kita masih menyimpan memori dari bangsa besar, lah seluruh dedanyang ini kan berada di sekeliling kita. Nah sekarang konsep leluhur Jawa setelah mengkodifikasi energi menjadi aksara itu menjadi mitologi. Loh, keren nih leluhur ini. Menjadi mitologi. Akhirnya diringkas menjadi 3 bentuk. Energi yang ada di jagat raya itu ada 3 bentuk. Jadi energi bersifat rendah, energi bersifat tengah, energi bersifat tenang, tinggi.
high energy. Lah energi tinggi itu dikodifikasi dengan alam parahyangan atau sang hyang. Energi tengah itu disebut dahyang atau danyang yang mendiami suatu tempat. Dan energi bawah disebut memedi atau ilu-ilu, itu energi yang bersifat mengganggu. 3 bentuk frase kodifikasi sosok. Karena energi itu ada. Lah wujud itu terbentuk dari proyeksi dima melalui alam mental. Orang Jawa memiliki 7 mandala. Mandala Praba, Suwitana. Ini saya kembangkan dengan bahasa ilmiah. Lapisan tubuh kita itu ada 7. 1 fisik, jasad itu. 2 eterik, itu listrik. 3 astral, makanya enek 7 dino. 7 dino itu alam uap. Di 7 dinan itu karena gelombang uapnya orang itu masih di sekitar kita. Makanya jenengan bisa mendeteksi bahaya saya nang omah walaupun wis sedo. Karena menunggu 40 hari untuk terkikis. Uap disebut tubuh astral. Yang keempat tubuh mental. Lagi sing berat. Makanya disebut alam kumara, mandala kumara, alam mental. Nah, mental ini kalau tidak ditangani itu berbahaya. Karena apa? Orang akan bisa melakukan halusinasi. Wah, aku bengi iki ditemoni Nyi Loro Kidul, dina iki kon ngrabi kowe. Ini kan halusinasi nek kita tidak memetakan secara pelan-pelan. Walaupun bisa saja terjadi, tapi maksud saya kalau nek wis dipandeng alam kumara, nek kowe dicethuki Sunan Kalijaga atau dipandeng tok dalam sumedimu itu. Dalam wiridmu itu dipandeng saja biar bubar. Nek tanah gak asli dia bubar. Karena aspek mental itu supiyah, itu angin-anginan. Itu dalam kondisi tertentu dia akan terurai. Nek tanah duduk asli dia terurai. Baru nanti masuk alam spiritual, mandala loka. Baru di alam inilah Anda bisa bercengkerama dengan sukmo sayakti. Baru nanti lapisan ke-6 disebut alam kosmik jagat raya. Ini nek wis iso mentas mental spirit ya, lagi bisa mlebu ning alam jagat kosmik. Karena ketika jenengan jumeneng dek ngono kok awak tiba-tiba iso ning bulan, iso ning srengenge, dipecah koyo gini digeret sungsang angin, sumungsang angin, ya Anda sudah masuk ke fase itu. Yang makanya dia sebut nek wong Jawa kalarahu. Berarti mlebu ning arame Batara Kalasunya. Nah, Batara Kalasunya itu ini nanti saya ulas lebih lanjut, tapi tidak dalam pertemuan ini. Cuplikannya begini. Saat hidup kita itu punya perangkat wujud, aktivitas rekam-merekam. Cara merekamnya menggunakan manik mata dan seluruh desendria, indera dalam tubuh. 10 indera, tidak hanya 5. Nah ini ketika jenengan sedo, alat rekam ini hancur, mati, hilang. Tapi sesuatu yang direkam masih. Apa contohnya? Ya jagat Dewa Batara, lemah, bulan, lintang, srengenge. Jadi ketika jenengan lahir tek lungguh dhewe kok makanya yang laku mandeng pucuke grana itu kan hidung. Tapi sebenarnya kita bisa mengakses Dewi Saraswati. Ketika jumeneng di atas bulan purnama, kok tiba-tiba penganggitnya pecah, rekamanmu itu bisa hidup. Karena alat sesuatu yang direkam masih ada. Bulan srengenge. Makanya wong Jawa ngomong bapa biyung leluhur semua itu iso ning jero srengenge. Dadi mbok pandeng madhep ngetane nek sedakep ngene mandeng srengenge sedina sewengi itu akhirnya bisa mengaktifasi kecerdasan yang tertidur setelah kita mati. Lagi ilmu wong Jawa hebat ya. Cakra panggilingan. Punar bawah tersebut nitis, netes, notos. Ini belum sampai ke sana, nanti kita ulas setelah berikutnya karena harus ada beberapa lagu-lagu khusus. Tapi tetap saya ulas karena ini pengetahuan. Oh, gak ngurus aku. Di era sekarang pokoknya memang waktunya itu mubal. Kita ini canggih kok. Kok dikalahne Elon Musk terus ae. Elon Musk itu hanya hiperbola itu ning jero dunia online. Sekarang mau jadi berapa? 6G, 5G. Kita itu G-ne wis melampaui itu seharusnya. Makanya nek Majapahit itu duwe ya dipakai
Pak Karno di Pasopati itu getaran energi, tombak baru kelinting yang untuk menantuk Gunung Lawu yang tidak bisa meletus itu tombak baru kelinting. Itu nuklir tanpa reaktor. Jadi harus nek saiki ditantang harus meneng ae sik. Wis ora didudune kan sekali dijabut ombeyak kabeh kahanane. Makanya mulai Ukraina perang Rusia, benturan kono kene Amerika mulai keder Eropa keder, mergo karo leluhur iki mulai digoncang, mulai diaktifasi ulang sesuatu yang pernah menjadi radar energi itu. Lah wong kita punya ongkara sang bangtang ang nimang itu gelar digulung karek gelar digulung meneh kocak jagat itu. Nah ini sebenarnya kemampuan leluhur kita. Itu ngilmu Jawa itu kasunyatan. Hanya gara-gara makanya lakune Jawa itu kan tabah karo sabar. Tegese tabah karo sabar karena angkara dan manah itu sifatnya ngeten terus kaya dene kethek nyolot rono nyolot rene nyolot iki kon ngenengke. Jadi biar kita bisa melihat lapisan-lapisan yang ada di dalam jagat raya ini. Makanya mandeng pucuk grono ngenengke ahangkara dan manah. Karena gelombang otak kita itu dari beta, theta, delta itu kudu meneng. Nek ora nanti nutupi atau menghijabi diarani kelarat ingsun. Lah kelarat itu kudu dihilangi agar kita bisa melihat getaran rasa sejati atau tuntunane sukma sayakti itu tadi. Nah dari situ kita menggali dhamma. Lah sakniki napa kok akeh penyakit? Karena sudah terjadi pemutusan dengan Mega, Pura, Gayatri, Pratiwi. Jenengan wis jarang nyeker, jenengan wis jarang sentuhan dengan tanah, mesti penyakit itu terjadi terus menyerang Anda. Karena kita kehilangan kontak dengan Ibu Pertiwi. Jenengan iki jagat awake digawe saka apa lemah. Makanya sok ngono sehari 24 jam ki sila ning lemah utawa demek lemah utawa sikilmu ki nempel lemah. Karena nanti lemah yang ada di dalam tubuh itu akan membenahi sistemnya karena berkomunikasi dengan lemah yang ada di luar diri kita. Tapi kita sudah kehilangan kontak dengan tanah. Zaman biyen mbah-mbah jenengan mlaku nyeker umure dawa kuwi eneng ilmune kuwi. Sekarang sejak adanya budaya sterilisasi milenial kita sudah mulai terus dimasukkan dan dipersempit. Kita tidak dihubungkan lagi dengan ibu bumi ini. Semakin Anda mengurangi hubungan dengan ini, percaya saya, mesti neko-neko penyakitnya sampai, mesti neko-neko. Karena lemah nih itu terus mendampingi kita lintas kehidupan. Bahkan badan sarira jenengan iki lho digawe saka lemah jare ini. Tapi jenengan kok ora gelem kontak karo lemah. Itu kan ora logis. Padahal di dalam tanah itu terkandung informasi cerdas yang berkomunikasi dengan tubuh kita. Makanya sok ngono konsep wong Jawa iki bapa angkasa, ibu bumi kan tidak pernah terlepas. Karena saat kita terputus dengan bapa angkasa dan ibu bumi, lorone macam-macam. Jadi nek moro rasa disuwuk, nyeker wae, bendina ben subuh demek lemah, demek endut andur-andur. Itu tubuh itu akan berkomunikasi dengan tanah. Dasar ngono wong Jawa nalah mosok lemah gak urip terus akhirnya dimitologikan iki berkomunikasi karo sang yang semoro bumi. Ya wis ora apa-apa terserah kowe sing penting komunikasi dengan tanah. Wong ini energi kok. Tapi wong Jawa keren dienggo ngantepne keyakinan digawe sosok-sosok gitu. Akhirnya aku didampingi mbahku, didampingi wong dhek manggon ning getih karo sumsum, dhek nyilihi irunge sampean, nyilihi kupinge sampean. Iso go nek jenengan saiki iso peka telinganya itu bisa jadi telinga ini pernah dilatih oleh mbahe sampean. Dadi nalika mbahe sampean sregep topo itu pangrungune atau gronone itu iso tembus. Akhirnya nek wong saiki peka itu disilihi perangkat sing wis terlatih. Lha ora ngomong didampingi bendina didampingi. Lah dijak ngomong, kita sendiri lupa tidak pernah jaduman karo awake dhewe nggih. Jadi raketang lungguh jumeneng ngono disebut sang yang tuntungan, sang yang manik. Jadi sang yang tuntungan ki jantung, jak omong. Lelakumu sinergi karo aku, selaras karo aku, lumampah sak benere.
Dadi ora nek kanker, ora nek jantung. Lah ora tau dijak omong ya, akhirnya nek loro ya berarti iki ndudene ten jenengan. Wala ora tau bojak omong, bojak kerja bendina kowe ora tau jaduman karo aku, nek bengi jaduman karo aku. Akhirnya tau jaduman sang yang tuntungan, sang yang usus, sang yang manon berontak ten jenengan. Akhir penyakit maneh kok. Jadi mbah-mbah mbiyen itu ngarani awak iki dulur. Karena leluhur itu tidak pernah merasa terpisah dengan apapun saja. Makanya keris yo dijenengi, omah yo dijenengi. Kabeh iki dijenengi kuwi dudu klenik itu. Itu karena dhek nganggep kuwi dulurku kabeh. Nang alam donya iki, mbok tetukulan kewan iki dulurku. Lah ini dari sari ini maka disebut jabang bayi.